1. Perbandingan pendidikan formal dan informal di pendidikan dasar. A. Manfaat pendidikan formal. 1. Struktur yang sistematis. Kurikulum dirancang secara nasional dengan tujuan pembelajaran yang jelas, jenjang kelas, dan standar penilaian. 2. Pendidikan yang terarah dan berjenjang. Pendidikan formal memberikan pondasi akademik yang kuat dan berjenjang, dari dasar hingga tinggi. 3. Akses ke guru profesional dan sumber belajar. Anak-anak mendapatkan pembelajaran dari tenaga pendidik yang terlatih serta buku ajar dan fasilitas yang mendukung. 4. Evaluasi yang terukur, yaitu seperti penilaian UTS, UAS, maupun UH. Memungkinkan guru memantau perkembangan akademik siswa secara sistematis. Tantangan untuk pendidikan formal. 1. Terlalu fokus pada aspek akademik. 2. Kurangnya fleksibilitas. 3. Ketimpangan kualitas pendidikan. B. Manfaat pendidikan informal. 1. Konteks belajar yang alami dan relevan. Belajar di lingkungan, keluarga, dan masyarakat membuat siswa memahami penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. 2. Menumbuhkan nilai sosial dan kemandirian. Anak belajar berinteraksi, berempati, bekerja sama, serta mandiri melalui pengalaman langsung. 3. Mendorong kreativitas dan inisiatif. Tidak ada batasan kurikulum sehingga anak bebas mengeksplorasi dan berpikir kritis. Nah, tantangan pendidikan informal. 1. Tidak terstandar. Tidak ada sistem yang mengatur konten, metode, atau hasil belajar. Efektivitas sangat tergantung pada lingkungan. 2. Keterbatasan akses dan dukungan. Tidak semua keluarga atau masyarakat memiliki sumber daya atau pemahaman untuk mendukung proses belajar anak. 3. Sulit untuk dievaluasi, karena prosesnya spontan dan tidak terstruktur. Sulit untuk mengukur sejauh mana pencapaian belajar berlangsung. Strategi integrasi pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, kita dapat mengintegrasikan elemen pendidikan informal melalui pendekatan-pendekatan. 1. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. 2. Project based learning atau PJBL. 3. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 4. Kolaborasi dengan keluarga dan komunitas. 5. Simulasi dan role play. 6. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. 7. Pemanfaatan media lokal dan kearifan lokal. Dampak positif integrasi pendidikan informal. Guru dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama dalam proyek dan kegiatan kelompok, membangun empati dan komunikasi, meningkatkan kreativitas. Anak terbiasa berpikir di luar pola baku dan mencoba solusi baru, memperkuat penerapan pengetahuan. Siswa tidak hanya tahu, tapi bisa melakukan dan menggunakan ilmu dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk siswa yang utuh. Pendidikan formal memberikan struktur dan dasar akademik, sedangkan pendidikan informal memperkaya aspek sosial, emosional, dan praktis. Sebagai guru pendidikan dasar, Anda dapat menjadi penghubung antara dua dunia ini, menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan menyenangkan. Latar belakang kesenjangan akses pendidikan formal di Indonesia. Beberapa realita yang terjadi yaitu: yang pertama, letak geografis yang sulit dijangkau. Banyak daerah-daerah terpencil dengan akses terbatas ke sekolah. 2. Kondisi sosial ekonomi. Anak dari keluarga kurang mampu sering terlambat sekolah karena biaya, pekerjaan rumah tangga, atau tanggung jawab keluarga. 3. Minimnya fasilitas sekolah. Tidak semua sekolah memiliki guru yang cukup, sarana prasarana memadai, atau lingkungan belajar yang kondusif. 4. Keterbatasan digital. Ketimpangan akses teknologi menghambat pembelajaran daring atau digitalisasi pendidikan. Sebagai guru pendidikan dasar,
peran kita sangat strategis dalam menjembatani keterbatasan ini. Ada beberapa pendekatan konkret yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Bangun komunikasi aktif dengan orang tua dan tokoh masyarakat untuk mendorong kesadaran pentingnya pendidikan. Kunjungan rumah atau home visit untuk memahami kondisi siswa dan menawarkan solusi belajar dari rumah bila diperlukan. Yang kedua, menerapkan pendidikan inklusif dan diferensiatif. Gunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tiap anak, termasuk anak dari keluarga marginal. Misalnya, memberikan tugas rumah yang dapat dikerjakan dengan bahan seadanya di rumah. Yang ketiga, menyediakan akses belajar alternatif. Menyusun bahan ajar sederhana yang bisa dipelajari oleh siswa di rumah. Mengembangkan program belajar komunitas, misalnya taman belajar lingkungan atau belajar kelompok di rumah salah satu siswa. 4. Mengoptimalkan peran teman sebaya. Membentuk kelompok belajar kecil di mana siswa yang lebih mampu mendampingi teman-temannya yang mengalami keterlambatan belajar. 5. Kolaborasi dengan lembaga sosial atau komunitas. Menggandeng LSM, yayasan, atau relawan untuk membantu menyediakan materi, kelas tambahan, atau pelatihan keterampilan. Memaksimalkan peran pendidikan informal untuk mendukung siswa yang terbatas aksesnya. Pendidikan informal bisa menjadi solusi pelengkap yang sangat bermanfaat, apalagi jika akses pendidikan formal tidak optimal. Ada beberapa strategi pemanfaatannya. Yang pertama, mendorong belajar dari lingkungan sekitar. 2. Memanfaatkan budaya lokal dan kearifan tradisional. 3. Melatih kemandirian dan kreativitas. 4. Peran keluarga sebagai pendidik. 5. Mengembangkan media belajar alternatif. Dampak positif yang dapat dicapai. Jika kita mampu mengoptimalkan pendekatan, maka anak-anak yang sebelumnya tertinggal dapat tetap terlibat dalam proses belajar. Pendidikan menjadi lebih inklusif, merangkul semua anak tanpa melihat latar belakang. Pendidikan informal menjadi ruang tumbuh yang kaya, terutama dalam membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kreativitas.